disampaikan oleh Bapak Ustadz kita, Ustadz Dr. Haji A'am Amiruddin, MSI. Kepada Ustadz kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati Bapak Ketua IPHI Kabupaten Belitung. Dalam hal ini beliau juga sebagai Bapak Sekda di Kabupaten Belitung. Yang saya hormati ibu-ibu Majelis Taklim yang hadir pada kesempatan ini. Bapak Ketua, Pak Sekda, saya bilang, saya tahu beliau itu sibuk, makanya saya bilang, Pak, kalau nanti harus meninggalkan, nggak usah khawatir, biar saya mah sama ibu-ibu saja. Nah, khawatir beliau pergi, saya mohon doa. Itu, ibu tahu Al-Quran? Nah, selama 3 tahun Al-Quran itu saya terjemah ulang. Karena Al-Quran yang beredar itu terjemahannya dibuat tahun 70. Jadi anak-anak sekarang ini redaksinya agak susah mencerna. Jadi dari tahun 2009 sampai 2011 saya terjemah ulang. Kemudian saya kasih footnote, saya kasih tafsir. Nah, satu saya berikan kepada beliau, ya kan, gitu. Tadinya mau dibagi semua, tapi saya dari Bandung, bawanya berat, gitu, ya. Mohon doa, dan alhamdulillah itu sudah dapat akreditasi, tahqiq namanya, dari Kementerian Agama Pusat, gitu loh. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita tahu bahwa manusia itu tercipta berbeda. Betul nggak sih? Ibu punya putra berapa? 3 misalnya. 3-tiganya beda. Tabiatnya beda, sifatnya beda. Kadang-kadang wajahnya juga beda. Nggak kayak ibunya, nggak kayak bapaknya. Kan gitu. Jadi memang manusia itu tercipta berbeda. Nah, di dalam Al-Quran, ibu bapak, manusia itu dipanggil dengan beberapa nama. Pertama, manusia dipanggil dengan bashar. Dengan apa? Bashar. Itu dijelaskan di surat Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarum mislukum. Bashar itu untuk menggambarkan bahwa manusia tercipta dengan membawa genetik, membawa sifat fisik dari ibu bapaknya. Mohon maaf kalau ibu bapaknya hidungnya mancung, kemungkinan anaknya ada yang mancung. Kalau ibu bapaknya nggak ada satupun yang mancung atau dataran rendah, pesek bahasa kasarnya, maka kecil kemungkinan anaknya ada yang mancung. Ya. Nah, kalau di Bandung suka ada istilah gini, kamu lagi hamil, baca surat Yusuf, biar anakmu itu cakep, ganteng. Baca surat Maryam, biar anakmu itu cantik. Nah, kalau di Bandung suka ada nasihat gitu. Di Belitung gitu nggak? Nah, sebenarnya itu lebih memotivasi supaya wanita hamil itu banyak baca Quran. Sebab sebenarnya nggak ada hubungan antara surat Yusuf dengan ganteng. Ya kalau ibu bapaknya butut, ya anaknya butut. Kalau ibu bapaknya sawo matang busuk, ya anaknya sawo matang busuk.
Kalau ibu bapaknya sawo matang busuk, masa tiba-tiba anaknya putih? Putih dari mana? Nah, itu namanya gel. Jadi salah nggak orang lagi hamil baca surat Yusuf? Bagus. Surat Maryam? Bagus. Kalau baca surat jin? Nggak apa-apa, bagus juga. Anaknya nggak akan kayak jin. Jadi sebenarnya itu lebih memotivasi agar wanita yang sedang hamil itu dekat dengan Allah melalui bacaan Al-Quran. Nah, yang ingin saya soroti di sini, manusia itu membawa bagian fisik dari ibu bapaknya. Itu namanya basyar. Jadi bapak ibu hadirin semua, kita ini membawa warisan dari ayah ibu kita. Bawa warisan. Hidung kita, kulit kita, mata kita, rambut kita, itu ada warisan dari ibu bapak kita. Itu namanya apa? Basyar. Yang kedua, manusia dipanggil dengan Bani Adam. Dengan apa, Bu? Bani Adam. Ini dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 27. Ya Bani Adam. Kenapa manusia dipanggil dengan Bani Adam? Karena semua manusia mempunyai sejarah. Jadi saya itu ingin membahas tema silih asah, silih asih, silih asuh. Saya bicara dulu, kenapa perlu ada silih asah, silih asih, silih asuh? Karena manusia itu tercipta berbeda. Makanya harus saling mengasah, harus saling mengasuh, harus saling mengasihi. Karena kita ini diciptakan berbeda. Bahkan nama yang diberikan kepada manusia di dalam Al-Quran berbeda. Pertama manusia dipanggil dengan Basyar, yang kedua manusia dipanggil dengan Bani Adam. Untuk menggambarkan bahwa kita semua punya sejarah yang beda-beda. Ibu punya anak berapa? Sejarahnya beda. Anak pertama ya, sejarahnya itu masih hidup dengan mertua. Anak kedua sejarahnya udah punya rumah, tapi cicilan 14 tahun lagi. 14 tahun lagi. Anak ketiga masih rumah cicilan, tapi alhamdulillah 6 tahun lagi. Ya kan? Jadi ternyata kita punya 3 anak beda-beda sejarahnya. Nah, sejarah manusia itu, sejarah yang saya lewati, sejarah ibu bapak yang dilewati, itu berpengaruh pada sifat dan tabiat. Makanya kepada cucu nih, kalau udah bercucu ya, Pak Sekda sudah punya cucu, ibu-ibu di sini banyak yang sudah punya cucu, ada yang punya anak, adik-adik yang masih muda-muda, hati-hati kalau bicara sama anak, karena itu akan mempengaruhi, itu sejarahnya akan mempengaruhi tabiatnya. Nah, kamu matematikanya nilainya berapa, nak? 5, mah. 5, mama dulu 3. Tapi mama belajar. Alhamdulillah tadinya 3 jadi 7. Kamu 5, kamu bisa 10. Sok belajar terus. Kamu belajar terus, bisa 10. Nah, akhirnya selalu dikasih motivasi. Maka dia akan menjadi orang yang percaya diri. Tapi coba kalau anak kita, cucu kita, nah, matematika nilainya berapa, nak? 5, mah, bodoh. Kayak ibu kamu tuh, bodoh. Ya. Kayak kakek kamu tuh bodoh. Apa yang terjadi? Nanti anak menjadi tidak percaya diri. Jadi sebenarnya kita ini dibentuk oleh sejarah perjalanan hidup kita. Makanya ada ahli pendidik yang mengatakan, bila anak dibesarkan dengan motivasi, dia belajar percaya diri. Bila anak dibesarkan dengan caci maki, dia belajar rendah diri. Bila anak dibesarkan dengan cinta kasih dan persahabatan, dia belajar menemukan cinta dalam hidupnya. Hati-hati dengan sejarah perjalanan anak kita, karena dia akan membentuk karakter. Seperti halnya karakter saya, karakter ibu bapak, itu dibentuk oleh sejarah yang kita lewati. Makanya manusia yang ketiga dipanggil dengan al-insan, untuk menunjukkan bahwa manusia itu punya sifat, tabiat, karakter yang berbeda-beda gitu. Ya. Di dalam surat Al-Ma'arij
Allah berfirman, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Manusia itu tabiatnya beda-beda. Ada yang keluh kesah, suami pulang malam, ayah tuh gimana sih? Pulang temani malam terus. Kasihan tuh anak-anak nggak pernah ketemu sama kamu. Kata ibu teh ke suami. Akhirnya suami bekerja keras, pulangnya sore. Jam 5. Udah sering pulang jam 5 teh. Ngomong kieu. Jam segini udah pulang. Pulang malam diprotes. Pulang sore halah. Kan gitu. Ya, gitu. Bapak Ibu, memang manusia mah seringkali keluh kesah. Ada hujan, kenapa ya? Ini belum musim hujan kok udah hujan terus sih. Begitu hujan nggak ada, kenapa sih nggak hujan-hujan? Nah gitu, itu mah sifat manusia, keluh kesah. Saya kalau ceramah Bu, ya tepat waktu terlambat diomongin. Ustadznya terlambat sih kenapa? Kalau di Bandung Bu, sering macet. Saya seneng sekali di sini, Pak Sekda. Kosong, jalannya rapi, bersih gitu. Wah, saya bilang kalau Bandung kayak gini luar biasa. Ya. Jadi di Bandung itu kadang saya suka terlambat karena macet. Saya pernah ceramah terlambat. Ustadz gimana sih? Jamaah udah nunggu terlambat. Suatu saat saya ceramah lagi di situ karena saya nggak mau ngulangi kesalahan. Saya datang 10 menit sebelum acara. Apa kata jamaah? Ustadz, kenapa datang lebih awal? Jamaahnya belum siap. Datang lebih awal salah. Datang terlambat salah. Tidak datang lebih salah lagi. Apa? Manusia begitu. Selalu ngomel kan gitu. Bapak-bapak nih, istri dandan. Mama, mau kemana? Mau undangan kemana? Gitu. Nggak dandan. Dandan atuh. Nih, baju tuh daster lagi. Suami pergi ke kantor pakai daster. Warna putih. Ya, gambar apel. Suami pulang dari kantor. Daster lagi. Warna kuning. Gambar pisang. Ininya robek. Kancing coplok 2. Gitu. Diprotes lagi. Ibu dandan salah, nggak dandan salah. Itu yang namanya manusia, Bu, Pak. Jadi manusia mah seringkali keluh kesah. Makanya kita tidak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Nggak mungkin. Nih Pak Sekda, Pak Bupati, walaupun beliau sudah berjuang melakukan yang terbaik, itu tuh ada aja yang salah gitu. Padahal kita udah melakukan yang terbaik. Makanya kata Luqmanul Hakim, lakukan yang terbaik dan berharaplah hanya kepada Allah, karena manusia mah seleranya beda-beda. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya ingin cerita di sini, manusia itu tabiat dan sifatnya berbeda. Ya. Satu, kita membawa warisan fisik dari orang tua kita berbeda. 2, kita punya sejarah perjalanan hidup berbeda. 3, kita punya sifat tabiat berbeda. Ya. Nah, yang keempat, manusia dipanggil dengan anas untuk menggambarkan bahwa manusia itu makhluk yang butuh orang lain, makhluk sosial. Jadi kita ini butuh orang lain. Dan tidak ada suatu kesuksesan kecuali karena ada peran orang lain. Kita nih bisa hadir di sini. Ini karena banyak tangan. Ada yang menyiapkan sound systemnya, ada yang membuat bikin spanduknya, ada yang menyiapkan kursinya, ada yang merencanakan jadwalnya, ada yang menghubungi saya, ada yang menjemput saya. Ya, Pak Bu, ini acara berlangsung bukan karena kehebatan satu orang, tetapi banyak tangan di situ, banyak tangan. Kenapa? Kita tidak akan pernah jadi apa-apa tanpa bantuan orang lain. Baju yang ibu pakai, baju yang saya pakai, entah berapa ratus tangan dari mulai menanam apa Bu? Kalau kain dari apa? Kapas. Coba bayangkan. Dari kapas, ditenun, jadi benang, disusun, jadi kain, diberi warna, ya, dipotong, dijahit, diberi merek. Pak Bu,
baju yang ibu bapak pakai, baju yang saya pakai, itu bukan karena kehebatan satu orang, karena banyak orang di situ. Jadi bisa nggak manusia hebat sendirian? Nggak bisa. Makanya manusia dipanggil dengan anas. Manusia itu butuh orang lain. Ya. Tapi masalahnya ketika manusia itu butuh orang lain, kadang tabiat orang lain tidak sama dengan kita. Kenapa? Tadi yang saya bilang, manusia itu bawa gen fisik dari orang tua kita yang berbeda. Sejarah kita juga berbeda. Tabiat sifat kita berbeda. Dan ketika kita berhubungan antar manusia, membangun hubungan, membangun relasi, teman-teman kita tuh nggak ada yang sama, berbeda. Makanya di dalam Al-Hujurat, ya, Allah berfirman ayat 13, ya ayuhan nas, pakai nas di sini, bukan ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, kami ciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami ciptakan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku dan berkabilah-kabilah, lita'arofu, agar kamu saling memahami. Sampai di situ jelas, Bu, pembicaraan saya? Jelas ya? Apa yang jelas deh, Bu? Yang jelas saya apa? Jelas nggak? Jelas. Apa ya? Tadi, Bu, bahwa secara fisik kita berbeda, secara sejarah kita berbeda, secara tabiat kita berbeda, maka kita akan berhubungan dengan manusia yang berbeda-beda, gitu. Ya, itu pemikiran pertama, bahwa manusia itu tercipta berbeda, ya. Nah, Bapak Ibu, Bapak dan Ibu, suami dan istri sama apa beda? Beda. Makanya yang namanya rumah tangga disebutnya rumah tangga harmonis. Harmonis itu artinya menyatukan perbedaan-perbedaan. Bapak Ibu, ruangan ini indah kenapa? Mangga wilujeng Pak Pepe. Ya. Ruangan ini indah kenapa? Karena ada bentuk yang berbeda, ada warna yang berbeda, ya. Coba lihat lantai, warnanya berbeda dengan dinding, ya. Kemudian spanduk ini berbeda warnanya dengan dinding. Dinding ini berbeda dengan dinding yang di sana. Tapi karena dipadu-padankan, baru muncul keindahan. Baju ibu indah itu karena dipadu-padankan warna ini dengan ini, dengan ini, dengan ini. Rumah ibu begitu masuk, ya Allah, rumah ibu cantik sekali. Kenapa? Di situ ada pot kembang, di situ ada kursi, di situ ada meja. Saya ingin tanya, warnanya sama nggak? Beda. Bentuknya sama nggak? Beda. Tapi kenapa indah? Karena diharmonikan, disusun dengan indah. Nah, manusia juga, ya, rumah tangga juga, sebenarnya rumah tangga itu bukan disatukan, tapi diharmonikan. Karena saya dan istri saya berbeda, saya dan anak saya berbeda, itu diharmonikan. Makanya ada istilah rumah tangga yang harmonis, bukan rumah tangga yang sama. Kenapa, Bu, disebut rumah tangga yang harmonis? Karena perbedaan-perbedaan itu ada. Nah, disitulah kita butuh membangun yang disebut dengan ukhuwah atau silaturahmi. Ya, silah itu artinya menjalin, rahmi itu artinya cinta. Jadi hubungan antar kita ini harus dibangun dengan cinta. Ya. Nah, untuk sampai kepada silih asi, silih asah, silih asu, ya, silih asah, asih, asuh, itu harus melalui 4 tahapan. Tahapan ukhuwah. Apa, Bu? 1, ta'aruf, memahami yang bersifat lahiriah, mengetahui yang bersifat lahiriah, itu namanya ta'aruf. Ya.
Ibu tinggalnya di mana? Di sini. Putranya berapa? 3. Suaminya kerjanya di mana? Suami saya mah usaha. Anak yang pertama di mana, Bu? Kuliah di Bandung, Pak Aam, di Unpad. Yang kedua di Lampung. Jadi ibu sekarang dengan siapa? Berdua aja sama suami. Nah itu ta'aruf. Saya mengetahui ibu anaknya ada yang di Bandung, sekolahnya ada yang di Lampung. Anak ibu 2, sekarang ibu lebih banyak bareng sama suami berdua saja. Nah itu namanya ta'aruf, pengetahuan yang bersifat lahiriah. Saya sebenarnya ingin mengetes, ibu mengenal nggak secara lahiriah suami ibu? Ada yang nggak kenal. Saya tanya, nomor sepatu suami ibu berapa? Ada yang nggak tahu. Berapa ya Pak Am? Pokoknya gedenya. Gede itu berapa? Ya kan? Di sini ada yang tahu nomor 42, ya. Ibu 40. Saya jujur nih, ada nggak di sini yang tidak tahu nomor sepatu suami? Angkat tangan, cung. Nah, berarti dengan suami saja tidak ta'aruf. Ta'aruf itu mengetahui hal-hal yang bersifat lahiriah gitu, Bu. Ya, ada nggak di sini ibu yang tidak tahu makanan yang tidak disukai suami apa? Apa makanan yang tidak disukai? Nah, kalau ibu tidak bisa mengetahui, ibu tidak ta'aruf, ya. Saya pernah nanya di majelis taklim, ibu, apa makanan yang tidak disukai suami ibu? Jawabnya gini, seluruh masakan saya. Jadi jawabnya apa? Seluruh masakan saya. Kalau masakan orang lain, suami saya suka. Tapi kalau saya masak, pasti suami saya nggak suka. Itu kan lumayan, Bu. Itu juga ta'aruf, mengetahui hal yang bersifat lahiriah, gitu. Bu, warna kesukaan suami ibu apa? Paham seluruh warna. Enggak, laki-laki juga ada warna tertentu yang dia suka. Caranya gimana? Ibu buka lemari, lihat baju suami ibu cenderung biru. Nah berarti suami ibu tuh seneng karena warna biru, ya kan gitu. Kalau ibu apa? Segala warna, merah, kuning, hijau ya di lemari itu, wah semua, ya kan gitu. Nah berarti memang ibu mah segala warna oke. Jadi ibu, bapak, ini yang saya bilang ta'aruf. Ta'aruf itu lebih mengenal yang bersifat lahiriah saja. Yang kita sedih adalah ada suami yang tidak mengenal lahiriah istrinya. Pak, kalau ibu mah rata-rata hafal ya nomor sepatu suami. Saya pernah ceramah di depan bapak-bapak, Pak, nomor sepatu istri berapa? Berapa ya? Berapa ya? Ada nomor sepatu sekretaris bapak, Siska, oh itu nomor 36, gitu. Bu, kebayang nggak? Saya tanya nomor sepatu istrinya nggak tahu. Berapa ya? Kalau nomor sekretaris bapak sah? Siska berapa? Oh 36. Dia mah. Bapak teh kumaha ini teh gimana? Nomor sepatu istri sendiri nggak tahu, tapi nomor sepatu sekretarisnya tahu. Ini bagaimana? Jadi lebih ta'aruf kepada sekretarisnya daripada kepada istrinya. Gitu. Tapi suami ibu mah nggak gitu. Ini mah saya lagi cerita di daerah lain, di kota lain. Itu namanya apa? Ta'aruf. Jadi ta'aruf itu mengenal hal-hal yang sifatnya lahiriah gitu loh. Ya. Suami ibu belum tentu ta'aruf paham secara lahiriah apa kesukaan makanan anaknya. Kalau saya tanya, Pak, hari makanan kesukaan anak Bapak apa? Apa ya? Ya kayaknya semua makanan suka. Enggak, adalah pasti yang dia suka. Nah, tapi begitu tanya ibunya, Bu, makanan kesukaan anak ibu apa? Oh itu, pokoknya dia mah kalau makan harus selalu ada goreng tempe, selalu ada goreng tahu. Nah itu anak saya nomor 1 nih. Anak saya yang nomor 2 itu mah harus selalu ada sayur. Anak saya nomor 3 itu harus selalu ada daging ayam. Nah itu ibunya lebih mengenal, itu ta'aruf namanya. Nah biasanya bapak kurang mengenal, ya.
Nah itu namanya apa Bu? Ta'aruf. Yang kedua, tafahum. Kalau tafahum itu mengenal sifat dan tabiat. Nah ini sudah lebih lagi. Jadi kalau ta'aruf itu cuma lahiriah, ya yang bersifat lahiriah lah. Makanan kesukaan, warna kesukaan, nomor baju berapa, ya kan gitu. Kenapa suami ibu nggak pernah beliin baju untuk ibu? Karena dia lupa ibu itu sekarang XXL atau XL gitu. Karena dulu waktu belum nikah mah dia suka beliin baju karena langsung bisa ditebak. Sekarang pas dibeliin baju, Pak, saya kalau ngebimbing umroh kan ada bapak-bapak yang nggak bawa istrinya, terus ada gamis, Pak, mau beli nggak sama istri? Lupa, ukuran istri saya berapa? Kalau dulu saya tahu paling gede M. Nah sekarang aku nggak tahu apa-apa XXL, apa udah nggak ada ukuran gitu. Bapak-bapak teh Bu, ya kan gitu. Nah jadi, itu kan ta'aruf yang bersifat lahiriah. Kalau yang kedua tafahum. Tafahum itu memahami sifat, tabiat, karakter. Jadi ibu kalau suami pulang kantor cemberut aja, ibu tahu. Jangan ditanya, diemin. Jangan ditanya itu ini. Kenapa? Ibu sudah 15 tahun nikah dengan dia, tahu persis tabiatnya. Kalau lagi cemberut itu ditanya, pasti jadi marah-marah, pasti jadi berantem. Jadi gimana? Ibu diemin saja. Itu namanya tafahum. Itu namanya tafahum. Jadi tafahum itu lebih bersifat tabiat, karakter, sifat. Suami ibu teh pelit banget. Pelit. Ya? Nggak masalah. Ibu terima saja. Jangan gini. Ya Allah, capek aku punya suami pelit banget. Terima aja Bu, karena itu rada susah diubahnya. Susah diubahnya. Ibu punya suami dermawan, ya, dermawan sekali. Tapi problemnya itu kan miskin, dia nggak bisa ngasih apa-apa. Tapi apapun yang ibu minta kan dia suka bilang, iya mah, sok kalau ada mah gitu. Ayah, mama saya pengen beli motor, sok beli kalau ada uang mah. Jadi apa? Dermawan, tapi miskin. Ayah, ini rumah saya sudah bocor-bocor, kayaknya perlu direnovasi. Sok mah, ratakan, bangun 3 lantai, kalau ada uang mah sok. Dah ayah mah nggak akan pelit gitu. Jadi suami ibu dermawan tidak? Dermawan, tapi miskin. Kalau yang satu mah kaya, tapi pelit. Nah, kita tafahum gitu, ngerti. Oh, suami saya mah dermawan, tapi tidak punya kemampuan. Kalau kata ibu yang satu, oh suami saya tuh punya kemampuan, materinya kuat, uangnya kuat, cuma penyakitnya pelit gitu. Ibu mau yang mana? Mau yang pelit, kaya tapi pelit, apa dermawan tapi miskin Bu? Apa? Nah, ibu mah suka menjawab sesuatu yang nggak saya tanya. Saya mah nggak nanya kaya tapi dermawan, nggak nanya itu. Tapi ibu bikin jawaban baru. Ya, saya tanya, ibu punya suami teh mau kaya tapi pelit atau dermawan tapi miskin? Ibu bilang kaya tapi dermawan. Saya tuh nggak nanya itu. Ibu bikin jawaban baru. Nah, tapi itu isyarat manusia itu, ibu. Kadang kita kudu memahami, tafahum. Ibu punya teman, dia mah selalu terlambat. Ya, ibu misalnya berempat nih, Ani, Wiwi, Ica, Dela. Ani, Wiwi, Ica, Dela. Nah, Dela itu terlambatnya seringkali sejam gitu. Akhirnya yang 3 orang ini bersepakat, pokoknya kalau ngomong ke Dela ya, janjinya jam 8, bilang jam 7 ya. Gitu. Jadi kita kumpul jam berapa? Jam 7. Padahal kita mah bertiga jam 8. Nah pas dia datang, maaf yang terlambat. Nggak apa-apa. Kenapa? Dah kita mah janjinya jam 8, hanya ngomong ke dia mah jam 7 karena selalu terlambat. Itu namanya tafahum. Itu namanya tafahum tuh. Jadi coba kalau
Kalau tiap kamu tuh gimana? Kita bilang jam 7, jam 8 kok kamu jam 9 baru datang. Malah jadi berantemnya. Caranya gini, kasih tahu jam 7, dia kan datangnya jam 8 gitu. Ya. Nah, itu namanya tafahum. Ya. Ada juga teman ibu yang senang ngajak makan, ayo kita makan. Pas bagian bayar, dia tuh suka menghilang. Kemana we? Ke WC lah, apalah pokoknya gitu. Tapi dia tuh sering kali ya, nanti habis pengajian kita makan yuk. Ayolah, ayo makan gitu. Tapi ibu tahu dia mau ngajak makan, karena ngeluarin uang. Makanya ibu kalau ngajak makan dia tuh kita harus sudah siap ya. Kalau yang dibayar itu 40 ribu, nah kita siapkan 50 ribu untuk nraktir dia. Gitu. Jadi yang 4 orang tuh 50 ribu, padahal bayarnya 40. Karena tahu dia mah kalau ngajak ke siapapun rajin, tapi begitu bayar suka menghilang. Atau suka bilang gini, pinjem dulu ya, tapi nggak pernah bayar. Tolong bayarin dulu ya, aku mau jemput anak, bayarin dulu. Cuma 40 ribu, atuh bayarin ya. Tapi nanti pas ditagih kamari kok aku dibayarin. Sedekah we atuh, gimana masa ke temen mending nggak ada solidaritas. Nah Bu, jadi ibu harus tahu ada orang yang tabiatnya gitu. Nah gimana memperlakukannya? Itu namanya tafahum. Ya, ada temen ibu ya, suka segala cerita. Maaf ya, kamu tadi tahajud nggak? Aku tahajud, tau nggak? Aku tuh sampai sekarang tuh mata tuh kenapa? Aku tahajud. Jadi kalau udah ibadah tadi malam tuh seluruh temen tahu. Terus ditulis di status WA, alhamdulillah hamba bisa beribadah tadi malam ya Allah. Gitu. Jadi sepertinya dia itu apa ya? Dia itu nggak afdol gitu kalau teman-temannya nggak tahu kan gitu. Nah, nggak ditanya juga cuma bilang gini, kamu tahu nggak? HP aku baru loh, baru ini 4 juta belinya nih, baru. Siapa yang nanya? Tapi dia teh selalu ini loh kan gitu. Bu, jadi ibu kalau yang gitu jangan kemudian ibu diomongin, biarin aja karena memang sifatnya kayak gitu. Ya, kamu tahu nggak jam tangan aku nih? Bagus kan? Mahal dari Jakarta 10 juta ya. Demi Allah 10 juta. Siapa yang nanya? Kita mah nggak nanya, nggak apa ujungnya. Nih dari Jakarta 10 juta. Anehnya, dari anak aku nih 10 juta. Tabu kalau udah gitu jangan diomongin. Jadi didosain kan ibu kalau udah gitu suka gini, yang gitu aja pamer. Emang kita nggak bisa, kita juga bisa. Udah jangan diomongin, malah jadi dosa. Kenapa? Kita harus tafahum, harus ngerti sifat tabiat seseorang gitu ya. Nah, apalagi kepada suami, kepada anak, kepada mantu nih. Ibu juga harus paham, kan ada mantu ibu. Ibu seneng nggak kalau punya mantu yang suka bersih-bersih? Ibu punya mantu perempuan suka bersih-bersih, seneng nggak? Seneng, benar seneng. Nah, jadi dia mah gini kalau datang teh buka lemari es, mama, ya Allah anggurnya meni lucu baragus untuk Neng ya. Sukun, mama, ya Allah telurnya meni bagus-bagus gini, masukin ya. Mama, ya Allah ini yogurt dari mana mah? Untuk Neng ya, masukin. Jadi dia mah senang bersih-bersih. Jadi begitu dia pulang, kulkas ibu bersih, ya kan gitu. Yang di meja makan juga bersih, ya. Oleh-oleh dari manapun bersih, ya. Ibu mau punya mantu yang suka bersih-bersih? Katanya tadi mau. Hari udah dicontohkan. Oh, kayak gitu ya nggak mau lah. Nah, Bu, maaf. Kalau ibu punya mantu yang rada rajin bersih-bersih, ya udah biarin aja, ya. Supaya ibu nggak capek. Kalaupun mau, nah begitu hari Sabtu kan suka datang mantu tuh. Jangan belanja dulu, biarin aja.
biarin aja. Jadi pas buka gitu, Mama kok kosong? Iya Neng, Mama belum belanja. Nah dia balik, belanja dipenuhi. Nanti minggu depan datang kan sudah kosong lagi kan. Itu disiasati. Daripada ibu ngomong ke teman-teman, mantu aku yang nomor 2 ya. Ya Allah, itu mah ya lemari, pokoknya apapun yang ada di lemari ludes bersih sama dia mah. Jadi dosa. Jadi ibu kudu tafahum. Oh kalau dia mau datang misalnya, Mama aku mau ke situ ya, langsung ibu beres-beres, simpen di mana, dititipkan di mana gitu kan, supaya nggak jadi omong. Kalau mau ibu yang ikhlas, sebelum dia minta teh langsung ibu buka. Nah sok ini bawa, ini bawa, ini bawa, ini bawa, sok bawa. Nah jadi saya lagi cerita apa? Kita itu kudu tafahum, paham tentang tabiat sifat seseorang. Di sini ada nggak yang suaminya kalau udah mandi anduk teh disimpan di kasur, ada nggak? Jadi anduk basah, simpen di kasur, ada? Bu, ibu kudu tafahum, itu teh tabiat dia dari anak-anak. Itu susah dirubahnya. Daripada ibu ngomel, ayah teh gimana? Anduk kayak gini teh jangan di kasur atuh. Besoknya berantem lagi, ayah teh gimana? Ini anduk. Bu, udahlah, ibu beramal soleh aja, ambil anduk itu simpen di tempatnya. Begitu suami habis selesai mandi, ambil, simpen, anggap itu lahan ibadah. Kalau anak ibu boleh ibu kasih tahu, sayang, teteh, abang, denger ya. Kalau habis mandi anduk jangan di sini, simpen di sana. Simpen di sana. Nah ibu bisa latih anak ibu. Suami mah udah agak susah ya, udah jadi tabiat. Susah. Daripada ibu ubah nanti berantem. Hanya untuk itulah. Jadi apa? Udah tafahum aja, mengerti gitu loh. Ya. Ibu yang saya ceritakan ngarang atau seringkali terjadi dalam kehidupan. Nah, istilah anak sekarang mitos apa fakta? Fakta. Jadi yang saya ceritakan itu ada yang mengalami. Terima kasih. Ada nggak di antara suami ibu yang kalau udah gosok gigi, ya odol muka, sikat gigi tergeletak gitu saja, kocok, wah gitu, ada. Nah, jangan banyak omong. Terus ibu tutup, bersihin, rapihkan. Daripada ayah kayak anak kecil aja, habis gosok gigi teh berantakan. Udah bu, ibu bakal capek. Tafahum aja, paham, mengerti. Itu jadikan lahan ibadah kita saja. Nah itu namanya tafahum. Ya. Yang ketiga ta'awun. Kalau ta'awun itu kita ingin menolong. Jadi kalau ta'aruf mah memahami yang bersifat lahiriah, kalau tafahum itu memahami sifat dan tabiat, yang ketiga ta'awun, saling menolong. Jadi jiwa kita itu selalu ingin membantu orang lain, meringankan orang lain. Nah ibu, bapak yang Allah muliakan, ada hadis yang begitu indah. Nabi mengatakan, man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang suka memberi kemudahan terhadap orang lain, Allah permudah dia dunia dan akhirat. Jadi kalau kita ingin diberi kemudahan oleh Allah dunia dan akhirat, kasih kemudahan orang lain. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Lalu ada hadis, wallahu fi aunil abdi maka kanal abdu fi auni akhi. Allah pasti menolong hambanya selama si hamba itu suka menolong orang lain. Nah itu sudah ta'awun. Bu, ada nggak di sini yang suami ibu itu kalau ibu lagi nggak ada nggak ada yang membantu gitu, cucian banyak, cucian piring banyak, istrikaan banyak, ibu lagi nyuci piring, tiba-tiba suami bilang ini, mah ini belum diistrika? Belum ayah. Biar aja sama ayah diistrika. Ada nggak suaminya yang kayak gitu? Nggak ada? Oh ada nggak? Oh nggak ada. Nah, kalau ada, itu suami ibu sudah punya jiwa ta'awun, membantu. Ya Allah, istri aku kasihan sekali, cucian piring banyak, cucian baju banyak. Minimal aku meringankan. Sini mah, aku istrika mah. Nah, maka suami ibu itu sudah level ta'awun. Ya, ada di sini yang gitu. Oh nggak ada.
bapak-bapak? Nggak ada katanya yang gitu. Ada nggak di antara suami ibu yang kelihatan nih ya belum disapu? Ibu bukan nggak mau nyapu, tapi ibu repot, harus nyuci piring, harus nyetrika, harus nyuci baju, sampai nggak sempet ngepel, nggak sempet bersihin lantai. Tapi suami ibu ambil sapu, dia ngepel gitu. Ada yang gitu? Ada, alhamdulillah. Itu namanya ta'awun. Ta'awun. Ada nggak di sini ibu? Kalau ibu belanja kan, maaf, di sini ada yang kalau belanja kesurupan? Ya kesurupan, buy one get two, segala gitu kan? Ada yang suka kesurupan belanja di sini. Nah kalau kesurupan belanja mah susah, dibacakan ayat kursi juga nggak akan mempan. Ya, jadi kalau orang sudah kesurupan belanja, bacain ayat kursi, ya, surat Yasin, Asmaul Husna, diazanin, nggak akan mempan. Nggak akan mempan. Karena ada bapak-bapak yang curhat sama saya, Ustadz ada doa khusus nggak kalau istri kesurupan? Saya bilang kalau Nabi mengatakan kalau ada yang kesurupan baca ayat kursi. Istri saya mah nggak mempan Pak. Kalau udah kesurupan teh sering Pak, seringnya malam minggu. Kenapa? Kalau di mall Pak, kesurupan apa? Belanja. Belanja apalagi kalau ada tulisan buy one get two, buy one get four, beli satu gratis 3, beli satu gratis 2. Udah segala dibeli. Nah, ibu ada saat ibu beli segala. Di sini kantong kresek, di sini kantong kresek. Wah, gitu kan? Ada nggak di antara suami ibu yang sini mah, yang berat-berat sama ayah? Ada. Nah, itu ta'awun. Ta'awun. Ya. Tapi ada juga yang semua dikasih ke suaminya. Si ibunya santai gitu. Ayo, ayah bawa. Gitu. Suaminya yang ada di sini. Bu, jadi jangan harus berat sama dijinjing. Terus apa? Ringan sama dipikul. Jadi artinya apa? Ta'awun itu selalu ingin saling meringankan, saling membantu, ya kan? Gitu. Misalnya motor suami rusak, ya. Motor ibu enggak. Kata ibu teh, ayah, sini mama anterin aja ke kantor. Bu, ibu dianterkan tah suami teh. Berarti ibu ta'awun. Ada juga mah anterinnya papa pakai motor. Sendiri ya. Ada di sini. Nah, jadi ta'awun itu lebih ke ingin meringankan beban gitu loh Pak Bu. Nah, kalau ada teman kita yang kesusahan, kita bantu langsung. Kenapa kamu sedih gitu? Iya, aku teh satu sisi bahagia, satu sisi sedih. Kenapa? Alhamdulillah anak aku diterima di Jakarta kuliah negeri. Tapi aku teh bingungnya, kan di sana teh kudu sewa rumah, kudu kos. Biayanya juga ternyata walaupun di negeri sekarang nih sampai 12 juta. Kebingungan, tah teman Anda teh. Anda bilang, emang perlu berapa? Ya, masih kurang lah 20 juta lagi. Aku punya tabungan, so aku bantu. Ada di sini yang gitu? Enggak, ya udah. Berarti itu contohnya terlalu ideal ya. Nah, Bu, ya enggak ada, ya kan gitu. Ya. Tapi kalau gini mah, emang kurangnya berapa? Alhamdulillah untuk kos udah ada, untuk bayar kuliah ada. Hanya aku teh lagi pusing cari uang untuk tiket. Cek ibu teh berapa? 1 juta dia dari aku. Ada ya teman? Ada. Jadi maksudnya apa? Ta'awun itu tentu saja ringankan saudara kita sesuai kadar yang kita mampu gitu loh Bu. Kadar yang kita mampu. Itu namanya ta'awun. Orang kalau sudah sampai titik ta'awun, senangnya itu membantu gitu loh. Wah, janji Nabi, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah pasti menolong hambanya selama si hamba itu suka menolong orang lain. Jadi yang pertama apa? Ta'aruf, memahami yang bersifat lahiriah. Tafahum, memahami sifat dan tabiat. Ta'awun, semangat ingin menolong, ingin membantu. Nah, puncaknya yang keempat, takaful.
takaful itu menjaga kehormatan orang lain. Makanya kalau sudah sampai takaful, kita tidak akan pernah ngomongin orang, nggak akan. Kenapa? Kita jaga kehormatan orang lain. Karena kalau kehormatan kita diinjak-injak juga kita nggak suka, maka kita tidak pernah menistakan, menghinakan orang lain. Tidak pernah berkomentar sesuatu yang buruk. Kan kadang-kadang ibu-ibu, tapi di sini mah kayaknya nggak ada ya. Lagi ngobrol 3 orang, lalu ada yang lewat. Lihat, itu kata aku mah nggak cocok ya sepatu itu. Kata kamu matching nggak sih? Enggak kan? Aneh ya bajunya ya, aneh. Oh itu gitu. Ada nggak di sini? Nggak ada. Sekarang nggak ada. Nah, Bu, kadang-kadang dalam hidup itu suka gitu ya. Padahal yang lewat itu bukan bibinya, bukan uaknya, bukan temannya, bahkan ibu sama sekali tidak kenal orang itu. Kenapa orang itu dibahas sama ibu? Coba lihat. Kata aku mah ya, kerudung itu kayaknya nggak nyambung deh dengan bajunya. Coba lihat sepatunya, sepatu boot. Terus hari gini kok pakai jaket ya? Ini kan panas gini, di Belitung tuh panas. Kok pakai jaket ya? Bu, jangan diurusin. Jangan-jangan dia mah lagi sakit, lagi demam. Kenapa pakai sepatu boot? Karena sepatu biasa udah nggak mempan lagi. Sepatu boot itu untuk musim menjelang dingin, Bu, kalau di Eropa teh. Tapi di sini musim panas pakai sepatu boot sakit teh. Kan gitu. Jadi kita ini dalam hidup jangan terlalu banyak berkomentar tentang orang lain, apalagi sampai gosip. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu. Hai orang yang beriman, jangan kamu suudzon, jangan kamu cari-cari kelemahan, kekurangan orang lain, dan jangan kamu bergibah. Ya. Sahabat bertanya, ya Rasul, apa itu gibah? Gibah itu zikruka akhaka fima yakrahu. Kamu membicarakan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu. Kalau membicarakan sesuatu yang disukai mah boleh. Ustaz Aam kenal dengan Ibu Wati. Oh iya. Bagaimana itu Ibu Wati, Pak Am? Alhamdulillah Ibu Wati mah orangnya dermawan. Ibu dia teh tidak terlalu kaya, tapi cinta kepada anak yatim itu luar biasa. Di rumahnya itu ada 6 anak yatim loh. Ibu Wati mah hebat. Gosip bukan? Boleh nggak? Boleh. Pak Am kenal dengan Bu Ina. Oh, Bu Ina mah dia yang paling rajin ngaji. Terus dia sering bawa teman-temannya ke pengajian. Nah, itu mah bukan gosip. Jadi kalau membicarakan sesuatu yang baik-baik itu bukan gosip. Kalau membicarakan sesuatu yang buruk, nah itu gosip, ya kan? Gitu. Dan kalau kita mendengar orang lain gosip, kita tahan supaya dia tidak bergosip. Kenapa? Karena bergosip itu sama dengan memakan bangkai saudaranya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi. Apakah kamu rela memakan saudara bangkai temanmu? Fakaritumu, pasti kamu jijik. Nah, itu sudah takaful. Jadi takaful itu menjaga kehormatan. Pak Am, katanya temennya cerai ya. Ya, doakan saja itu yang terbaik dari Allah. Gitu. Pak Am, kayaknya teman Pak Am cerai. Iya, cerai. Kamu belum tahu ya? Parah pisan perceraiannya itu. Saya cerita gitu kan. Nggak boleh. Kenapa? Walau bagaimanapun itu akan merusak martabat dan kehormatannya. Jaga kehormatannya gitu. Pak Am, katanya rumah yang sebelah Pak Am mau dijual ya? Iya, sok Bu, beli loh. Mau dijual murah, nanti tetanggaan loh sama saya. Cukup sampai di situ. Katanya Pak Am, itu bangkrut ya usahanya. Ya wallahu a'lam, itu mau jual aja. Cukup gitu. Jangan gini, Pak Am, itu rumah yang di sebelah Pak Am mau dijual ya? Iya Bu, kasihan dia bangkrut. Semua dijualin. Ini yang terakhir nih yang bisa. Nggak usah ngomongin keburukannya. Cukup saja. Iya Bu, mau dijual, sok kalau mau beli. Dijualnya murah loh Bu, Ibu bisa tetanggaan dengan saya. Kalaupun Ibu tidak pakai, Ibu bisa kontrakan. Bagus kok rumahnya. Malah saya
ikut menjualkan. Bukannya, iya bu, oh dia teh parah pisan, bangkrut. Habis dia dikhianati sih sama istrinya. Terus istrinya teh banyak lagi, 4 katanya. Langsung dibongkar gitu. Nah, jadi yang ingin saya katakan di sini, mari kita sampai pada derajat takaful. Takaful itu apa? Menjaga martabat dan kehormatan orang lain. Nah, itu yang diajarkan oleh Islam. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Kamu itu bersaudara, maka damaikan di antara saudaramu. Bagaimana cara mendamaikan? Ta'aruf, tafahum, ta'awun, takaful. Apa bu? Harus ingat ya. Jadi jangan sampai nanti pas pulang dari rumah kata suami, itu Ustaz Am ngebahas apa? Apa ya full gitu dah ayah, apa ya? Pokoknya full gitu, apa ya full? Oh ini ayah ta'aruf, tafahum, ta'awun, takaful. Nah, konsep itu dalam bahasa Indonesia saling asah, saling membina, saling asih, saling menyayangi, saling asuh, saling melindungi. Jadi ukhuwah itu akan terjamin ketika kita selalu ingin menyelamatkan saudara-saudara kita dari keburukan. Nah, Ibu, ternyata ukhuwah ini kunci surga. Kalau kita lihat dalam surat Ar-Ra'd ayat 20 sampai 24. Ini kunci surga. Karena Allah berfirman, ciri ahli surga itu walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Ciri penghuni surga Aden itu walladzina yasiluna ma amarallah, orang-orang yang menjaga silaturahmi, wa yakhshawna rabbahum, dan orang yang selalu takut kepada Tuhannya, wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka takut pada penghisaban yang buruk. Bapak Ibu jangan lupa kita semua akan dihisab. Bapak Ibu saya dari rumah pergi ke sini itu akan jadi catatan amal. Makanya sunnahnya kan kalau saya sholat wajib di sini, begitu wirid zikir, pas sholat sunnah saya pindah. Itu kan sunnahnya gitu. Iya bu, bapak, ibu sholat wajib di sini nih. Setelah wirid zikir, geser sajadahnya ke belakang. Ustadz boleh nggak pindah tempat? Boleh. Ibu sholat di kamar, ya. Ibu wirid zikir beres, ambil sajadah. Ibu sholat di ruang tengah. Kan lagi nggak ada siapa-siapa. Di ruang tamu boleh nggak sholat duha? Boleh kalau nggak ada tamu. Kalau nggak ada tamu jangan ya. Silakan diminum ya. Saya duha dulu ya. Nah, itu mah lebay ya kayak gitu. Jadi artinya apa? Semua itu akan jadi saksi dalam penghisaban. Ibu bapak kan suka baca ayat kursi. Al-yauma, pada hari ini. Hari apa? Bukan Selasa, hari kebangkitan. Nah, apa hari Selasa? Pada hari ini, hari apa? Selasa. Bukan itu yang dimaksud. Al-yauma, pada hari ini, maksudnya hari kebangkitan. Nah, timu ala afahim, kami tutup mulut mereka, dikunci, ya. Dan yang akan bicara itu tangan, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan, kaki jadi saksi. Jadi sebenarnya ibu duduk di sini itu nanti kursi-kursi itu bersaksi bahwa ibu pernah duduk di majelis taklim. Ya. Nih di mimbar ini jadi saksi. Mungkin nggak ada di antara guru kita yang pernah berdiri di sini sekarang sudah almarhum. Mungkin ada yang pernah ceramah di sini. Dia bersaksi. Makanya kan saya hindari mimbar ini, saudara-saudara sekalian. Kan gitu. Jadi Bapak Ibu, yang saya ceritakan di sini, semua yang kita lakukan itu akan jadi saksi dalam penghisaban. Makanya di surat Ar-Ra'd itu ada kalimat walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusholah, orang yang menjalin tali silaturahmi, wa yakhshawna rabbahum, tuh takut kepada Tuhannya, dan apa? Wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka takut dengan penghisaban yang buruk.
Kita semua bakal dihisab. Jangan sampai lisan kita, kaki kita, tangan kita bersaksi dalam keburukan-keburukan. Biarlah dia bersaksi dalam ta'awun, dalam menolong orang lain, dalam takaful, menjaga kehormatan dan martabat orang lain. Selalu kita menjalin silaturahmi. Bahkan di ayat berikutnya, orang yang akan ahli surga itu wayadrauna bil hasanati sayyi'ah, suka membalas keburukan orang lain dengan kebaikan. Ibu kalau punya teman baik, dermawan, pasti ibu membalas kebaikannya gampang kan? Tapi kalau ibu punya teman orangnya tuh bikin ibu kesal, ibu susah kan berbuat kebaikan? Nah, berbuat baiklah kepada mereka. Pulang dari sini bawa oleh-oleh, kirimkan ke orang itu. Siap? Oh nggak mau, ya udah. Jadi ibu sebel banget nih. Ibu punya adik ipar, sebel banget kelakuannya. Nah pulang dari sini, ternyata dia seneng buah anggur. Datang ke toko buah, beli anggur yang banyak, kasih ke adik ipar yang paling ibu sebeli itu. Kasih. Latihan. Membalas keburukan orang lain dengan kebaikan. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, semoga dengan silih asa, silih asih, silih asuh, kita sebagai bangsa yang besar, bangsa Indonesia, yang mana jumlah penduduknya 270 juta. Lahan Indonesia itu 5,4 juta kilometer persegi. Lautannya itu 3,2 kilometer persegi. Jadi lautan kita lebih luas daripada daratannya. Dan laut kita ini terpanjang di Asia, yaitu 108 kilometer panjangnya tuh, Indonesia itu. Maka kita kudu menjaga ta'aruf, tafahum, ta'awun, takaful, atau bahasa yang ada di sini silih asuh, silih asah, silih asih, silih asuh, sehingga kita bukan hanya bahagia dunia, tapi kita bisa bertetangga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Itu saja ibu bapak yang saya sampaikan. Apa? Nggak kerasa? Udah sejam bu. Ibu nggak kerasa, aku kerasa. Aku kerasa banget ya gitu. Ya. Mari kita tundukkan hati kita, kepala kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Hakim, Ya Ghafurur Rahim. Ya Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ampuni segala kehilapan kami, maafkan segala kekeliruan kami. Bimbing kami semua dengan cinta-Mu, dengan rahmat-Mu, sehingga kami merasa nikmat di jalan kebenaran dan kebaikan. Ya Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, ampuni kesalahan kedua orang tua kami. Muliakan ya Allah kedua orang tua kami. Berikan berkah, cinta kasih, rahmat, sebagaimana mereka tidak pernah lelah untuk menyayangi kami. Ya Allah yang Maha Pemberi, berikan kepada kami keluarga yang penuh mawaddah, rahmah, sakinah. Karuniakan kepada kami anak cucu yang soleh dan solehah, serta diberi keturunan yang sehat, yang cerdas, yang bisa menghadapi tantangan zaman. Ya Allah yang Maha Pemurah, satukan hati kami agar kami selalu bisa menjaga persaudaraan. Jadikan kami ini orang-orang yang bersahabat di dunia dan bertetangga dalam surga-Mu yang maha luas ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.